Di Golgota di mana Yesus disalib timbul pertanyaan apakah usaha manusia benar-benar dapat menambah apapun pada karya Allah yang sedang mati. Ataukah jasa kita justru merupakan penghinaan terhadap salib di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, tubuh yang terkoyak. Napas yang semakin berat, Yesus tidak memulai dengan kemarahan, melainkan dengan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di saat manusia menunjukkan kebencian paling dalam, Kristus menyatakan kasih paling tinggi. Ia menjadi pengantara bahkan bagi mereka yang menyalibkannya. Di sampingnya, seorang penjahat yang disalib mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dalam iman yang sederhana, ia berseru memohon belas kasihan. Dan Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di ambang kematian, pintu keselamatan tetap terbuka bukan karena usaha manusia, tetapi karena anugerah Kristus semata. Di bawah salib, Maria berdiri dalam kesedihan yang mendalam. Yesus dalam penderitaannya tetap memperhatikan ibu. "Inilah anakmu, inilah ibumu." Ia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Bahkan dalam derita, kasihnya tetap nyata dan personal. Namun kemudian suasana menjadi semakin gelap, bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Yesus berseru dengan suara yang mengguncang, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini terlihat misteri terdalam salib. Sang anak menanggung keterpisahan, memikul dosa manusia, mengalami murka yang seharusnya ditanggung kita. Dalam kondisi tubuh yang semakin lemah, ia berkata, "Aku haus." Ini bukan sekadar kehausan fisik, tetapi juga penggenapan kitab suci bahwa setiap detail penderitonia telah dinubuatkan dan digenapi. Kemudian, dengan kesadaran penuh akan misinya, Yesus menyatakan, "Sudah selesai." Bukan seruan kekalahan, melainkan deklarasi kemenangan. Karya penebusan telah genap. Hutang dosa telah lunas. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Akhirnya, dengan penyerahan total kepada Bapa, ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan ia menghembuskan napas terakhirnya bukan sebagai korban tak berdaya, tetapi sebagai raja yang menyerahkan dirinya secara sukarela. Saat kita mengkaji 7 perkataan terakhir Yesus, kita menemukan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Keselamatan bukanlah sebuah kemitraan, melainkan sebuah mahakarya yang telah selesai. Temukan mengapa seruan-seruan khusus ini membuktikan bahwa Kristus saja yang cukup untuk penebusan Anda. Kita mengisolasi kecukupan. Kristus dengan menganalisis 7 perkataan dari Kernia, membuktikan bahwa keselamatan terletak pada karyanya yang telah selesai saja. Kita menjelajahi ketegangan antara kemonosenaya yang menderita dan otoritas ilahinya. Menelusuri bagaimana setiap seruan memenuhi nubuat kuno. Penyelidikan teologisis mendalam ini menegaskan bahwa tidak ada jasa manusia yang melengkapi pengorbanan. Penebusan yang unik dari Sang Juru Selamat Salus Kristus